Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang cara menentukan perubahan entalpi dengan menggunakan data hasil percobaan, ya, menggunakan hukum Hess. Jadi Hess itu nama seorang ilmuwan ya dari Jerman. Nah, katanya dia melalui berbagai eksperimen mengemukakan bahwa setiap reaksi itu memiliki nilai entalpi yang tetap dan tidak bergantung pada jalannya reaksi atau jumlah tahapan reaksi. Ya, sehingga kalau misalnya ada suatu reaksi, nih misal di sini ada reaksi, ada tiga buah reaksi, yang ini, dan yang ini, ya, punya nilai delta H-nya masing-masing, ya, ini, dan ini. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan nilai delta H dari reaksi yang baru, ya, seperti reaksi yang ini, nah kita bisa nih melihat dengan menjumlahkan atau dengan mengoperasikan, ya, supaya reaksi-reaksi yang ini nanti kalau dijumlahkan bisa menghasilkan reaksi yang ini. Nanti kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita mau menentukan nilai perubahan entalpi, ya, nggak ngaruh mau kayak gimana, mau dengan jalan reaksi seperti apa, ya. Jadi si N2 dan O2 ini bisa terjadi itu mau dari cara reaksi yang seperti apa, terus jumlah tahapan reaksi yang berapa banyak, yang pasti hasilnya itu pasti akan sama, ya. Jadi nilai ini nih, ini ya, reaksi setengah N2 tambah O2 itu ternyata bisa dihasilkan dari dua tahapan reaksi ini, ya, dua tahapan reaksi ini. Nah, mau tahapannya seperti apa, mau jumlah tahapannya ada berapa, kalau misalnya nanti menghasilkan reaksi ini, ya, maka nilai entalpinya itu akan selalu tetap. Nah, biar kalian ada bayangan, coba lihat contoh soal seperti ini, ya. Oke, jadi ketika kita mau menentukan nilai delta H suatu reaksi, ini ada reaksi kimia nih. Delta H-nya mau kita tentuin, kita mau tahu kalau reaksi ini tuh nilai delta H-nya berapa. Nah, ternyata ya sebelumnya ada dua data reaksi, ya. Dua data reaksi ini berbeda dengan reaksi yang ini. Ya. Tapi kalau misalnya kita kondisikan si reaksi-reaksi ini, ya, reaksi ini dan reaksi ini, nanti kemudian dijumlahkan dan menghasilkan reaksi yang ketiga ini, maka kita bisa hitung nilai delta H-nya. Ya, cuman kita harus tahu dulu nih, ya, asal tiap zat pada reaksi yang mau kita cari delta H-nya ini ada pada reaksi yang mana, ya. Kalau saya sebut ini reaksi 1 dan yang kedua ini disebut reaksi 2. Nah, tiap zat yang ada di reaksi yang ini yang mau kita cari nilai delta H-nya, baik zatnya itu si S-nya, O2-nya maupun SO3-nya, kita lihat pada dua reaksi yang ini, reaksi 1 dan reaksi 2, zat-zat ini adanya di reaksi yang mana, ya. Sehingga nanti akan muncul suatu kondisi di mana reaksi 1 dan 2 ini bisa aja nanti dibalik, ya, ruasnya, dibalik ruasnya. Nah, kalau dibalik maka nanti yang kiri jadi kanan, tadinya A bereaksi jadi B, kalau dibalik maka reaksinya menjadi B menjadi A, ya. Nanti ya, bisa aja kita temukan kondisi si reaksi ini ruasnya akan dibalik, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan nilai entalpinya? Nilai entalpinya kalau reaksinya itu dibalik, maka kita kalikan dengan -1. Jadi kalau A menjadi B, nilai delta H-nya itu plus X misalnya, maka kalau dibalik nilai delta H-nya menjadi -X, ya. Itu yang pertama, kondisi pertama, reaksinya itu nanti bisa jadi dibalik, ya, ruasnya. Nah, kemudian
Yang kedua, bisa jadi si reaksinya itu dikalikan. Ya, dikalikan dengan suatu bilangan bulat. Nah, apa yang terjadi kalau reaksinya itu dikalikan? Maka dikalikan dengan X misalnya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya reaksinya itu dikalikan dengan X, maka indeks koefisien zat pada koefisien semua zat pada reaksi tersebut dikalikan dengan X, ya, dikali X. Kemudian nilai delta H-nya gimana? Nilai delta H-nya juga sama, ya, misalnya plus X. Ya, berarti dikalikan juga dengan X. Misal ada reaksi, misalnya ada reaksi A menjadi B. Nilai delta H-nya sama dengan 3, ya, 3 Joule misalnya. Kemudian dikali si reaksi ini dikali 4. Ya, dikali 4 misalnya, berarti reaksinya yang tadinya A menjadi B menjadi 4A menjadi 4B. Kenapa? Karena koefisiennya ini masing-masing dikalikan 4. Kemudian apa yang terjadi dengan nilai delta H-nya? Yang tadinya 3 juga dikalikan 4 menjadi 12 Joule. Ya, seperti itu. Kemudian kondisi yang ketiga, ya, bisa jadi suatu reaksi itu nanti dibagi dengan X. Ya, apa yang terjadi kalau misalnya dibagi dengan X? Maka sama seperti dikali. Kalau dikali koefisiennya jadi dikali X, maka kalau dibagi koefisien zatnya dibagi X. Ya, kemudian bagaimana dengan delta H-nya? Ya, nilai delta H-nya juga dibagi X. Misalnya nilai delta H-nya plus X, berarti dibagi X. Ya, contoh, misalnya tadi reaksi A menjadi B. Terus si reaksinya ini harus dibagi 2. Berarti A-nya tadinya koefisiennya 1 jadi setengah A. B-nya jadi setengah B. Terus nilai delta H-nya yang tadinya 3 Joule, ya. Ini misalnya nilai delta H-nya itu 3 Joule, berarti menjadi 3/2 Joule. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, kapan nih kita tahu si reaksi ini harus dibalik, harus dikali, atau dibagi? Ya, caranya adalah, ya, kalian pertama yang harus jadi perhatian kalian itu adalah reaksi mana sih yang mau kita cari nilai delta H-nya. Ya. Terus, perhatikan 2 hal. Apa yang harus diperhatikan? Ya. Yang pertama adalah perhatikan posisi si zat. Ya, posisi si zat. Nah, si zat itu adanya di ruas mana? Ya, apakah ada di ruas kiri atau di ruas kanan? Kemudian yang kedua yang kita perhatikan itu selain posisi adalah koefisien zat. Ya, nah, koefisiennya berapa? Ya. Nanti kenapa harus diperhatikan nih posisi sama koefisiennya? Ya, jadi si reaksi yang mau dicari nilai delta H-nya ini, ya, ini yang nanti menjadi patokan, ya. Menjadi patokan si reaksi 1 sama reaksi 2-nya itu nanti harus diapain. Nah, kalau posisinya beda, nanti si reaksi 1 atau 2-nya ini harus diapain. Kalau koefisien zatnya beda juga harus diapain, ya. Kalau posisi zatnya beda, berarti reaksinya nanti harus dibalik. Kalau koefisien zatnya beda, berarti harus dikali atau dibagi. Ya. Nah, oke, coba biar lebih kebayang ya, langsung ke contoh soal. Di sini ada 2 jenis reaksi. Ada 2 jenis reaksi, di mana kita dari 2 jenis reaksi tersebut, ya, dari 2 reaksi ini, reaksi 1 dan reaksi 2, mau menghitung delta H pada reaksi yang ketiga ini. Nah, pada reaksi yang ketiga, ya, kita anggap aja ini reaksi yang ketiga. Saya ganti deh warnanya. Pada reaksi yang ketiga ini ada 3 zat. Ya, ada S, ada O2, dan ada SO3. Nah, oke. Pertama, kita tentukan dulu. Tentukan tiap zat ada di reaksi mana. Ya, zat ada di reaksi yang mana.
Nah, kita tentuin dulu. Pertama si S ya. S itu kita lihat ada di reaksi yang mana, 1 apa 2? Ya, lihat S itu adanya di sini. Ya, berarti dia ada di reaksi 1. Di reaksi 2 ada nggak S-nya? Nggak ada. O2. O2 ada di reaksi mana? Di reaksi 1 ada, di reaksi 2 juga ada. Ya, jadi di reaksi 1 ada, reaksi 2 juga ada. SO3, lihat di reaksi 1 apakah ada SO3? Nggak ada. Di reaksi 2 apakah ada SO3? Ada. Ya, ternyata SO3 ada di reaksi kedua. Kemudian, ya, setelah itu perhatikan ya posisi zat dan koefisien si zat. Yang perlu diperhatikan hanya ya, perhatikan zat yang ada di satu jenis reaksi. Ya, jadi kalau yang zat tersebut ada di 2 buah reaksi atau lebih, maka kita abaikan. Sehingga dari reaksi ini mana yang kita abaikan? Ada nggak yang diabaikan? Ya, di antara SO2 dan SO3. Ya, kita lihat SO2 dan SO3 ada nggak zatnya yang ada di 2 jenis reaksi ya atau lebih. Ternyata ada, yaitu si O2. Berarti O2 ini kita abaikan. Ya. Nah, berarti kita lihat, perhatikan si S dan SO3 ya. Kita lihat S dan SO3 ya. Apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita perhatikan ini? Nih yang harus kita perhatikan itu posisi zat dan koefisien zat ya. Oke, untuk S ada di reaksi pertama, coba kita bandingkan S di reaksi yang ketiga ini dengan S yang ada di reaksi yang pertama. Ingat, patokannya adalah zat yang ada di reaksi ketiga yang nilai delta H-nya mau kita cari. Oke, S di reaksi ini, ya S ini, posisi zatnya dengan reaksi yang ini sama atau beda. Ya. Di sini S ada di ruas kiri. Koefisiennya 2. Oke, ruasnya dulu sekarang. S di sini ada di ruas kiri, ya. Koefisiennya 2. Kalau S di reaksi yang pertama, dia ada di ruas kiri, koefisiennya 1. Ya, berarti udah sama apa belum? Ternyata beda. Apa yang beda? Ya, ruasnya sih sama-sama di kiri, tetapi koefisiennya beda. Nah, sekarang gimana caranya supaya reaksi yang satu ini, nih si S-nya itu, yang tadinya koefisiennya 1 menjadi 2. Ya, caranya adalah gimana biar dari 1 bisa menjadi 2 dikali atau dibagi. Ya, caranya adalah dengan cara dikali. Jadi 1 biar jadi 2 dikali. Kali berapa? Dikali 2. Jadi reaksi yang ini dikali 2. Ya, reaksinya yang pertama itu dikali 2. Nah, ini reaksi yang pertama itu dikali 2 ya. Perlu dibalik nggak? Enggak, karena tadi posisinya sudah sama ya. Jadi yang kita lakukan pada reaksi yang pertama adalah dikali 2. Oke, sekarang ini udah clear ya. Sekarang kita ke zat yang satunya lagi. Ini udah clear. Sekarang yang ini SO3. Lihat, SO3 pada reaksi yang ketiga yang nilai delta H-nya mau kita cari. Posisinya yang dilihat apa? Posisi dan koefisien. Posisinya ada di mana? Dia ada di ruas kanan. Koefisiennya berapa nih si SO2 ini? Koefisiennya 2. Lalu kita bandingkan dengan reaksi 2. Reaksi 2, ya reaksi 2, lihat SO3-nya itu posisinya ini ada di ruas kanan. Sama ya, posisinya di ruas kanan. Lalu koefisiennya berapa? 2. Ya, berarti zat SO3 di reaksi ketiga dengan di reaksi kedua, baik posisi maupun koefisiennya sudah sama. Berarti dia tidak perlu dibalik, tidak perlu dikali, tidak perlu dibagi ya. Yang perlu kita kondisikan hanya reaksi yang pertama. Oke, kita tulis ulang ya.
reaksinya dengan kondisi yang tadi sudah disesuaikan. Reaksi yang pertama adalah harus dikali 2. Apa yang dikali? Kalau reaksinya yang dikalikan dengan 2 itu adalah kalau si reaksinya yang dikalikan 2 itu adalah koefisiennya. Kalau nilai delta H-nya yang dikalikan 2 itu ya si delta H-nya ya. Jadi reaksi ini S tambah O2 menjadi SO2 dengan delta H min 300 kJ berubah menjadi, ya ini dikali 2 semuanya, nah dikali 2 biar sama dengan yang ini, menjadi 2S ditambah 2O2 ya, menjadi SO2, jangan 2 SO2 ya, ini kan koefisiennya 1 berarti kali 2 koefisiennya semua berubah menjadi 2 ya. Ini solid, ini gas. Lalu nilai delta H-nya yang tadinya minus 300 menjadi minus 600 kilojoule ya, karena harus dikali 2. Kemudian reaksi yang kedua tadi digimanain ya, reaksi kedua itu karena posisi dan koefisiennya sama maka tinggal kita tulis ulang ya, menjadi 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3 ya. Nilai delta H-nya juga tetap karena kita cuma nulis ulang min 190 kilojoule. Nah, kemudian kalau udah diginiin harus diapain? Kita tambahkan, kita jumlahkan reaksinya ya. Gimana cara menjumlahkan reaksi ya? Ketika kita mau menjumlahkan reaksi, maka yang kita jumlahkan atau yang kita kurangi adalah koefisiennya ya. Ingat koefisiennya ya. Jadi ketika kita mau menjumlahkan reaksi ya, penjumlahan reaksi yang dilihat koefisiennya. Kalau si reaksi itu zatnya berada di ruas yang sama, maka koefisiennya dijumlahkan. Nah, kalau misalnya si zatnya itu ada zat yang sama berada di ruas berbeda ya, maka cari selisihnya ya. Cari selisih koefisien. Nah, nanti ketika cari selisih koefisien, yang koefisiennya lebih kecil itu jadi yang ketika kita cari selisih koefisien, nanti hasil pengurangannya ya, hasil dari selisihnya itu ditulis di ruas yang punya nilai koefisien lebih besar. Ya, oke, biar kebayang langsung kita ke persamaan reaksinya ya, ke reaksi yang mau kita jumlahin ini. Kita lihat satu persatu zatnya ya, mulai dari ini nih yang paling kiri ada S. Selain S yang ini ya, oke, sebelumnya kita jadiin dua ruas dulu ya, ada ruas kiri ada ruas kanan ya, dibatasi oleh tanda panah. Selain yang S ini ada nggak S lain? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti udah tinggal tulis ulang 2S solid. Kemudian setelah S kita lihat ini O2. Selain O2 yang ini, apakah ada O2 yang lain? Ya, ternyata ada nih di sini. Ini kan bukan ya, ada O2. Lihat O2-nya ada di ruas yang sama atau berbeda? Ternyata ya ada di ruas yang sama. Kalau si zatnya itu berada di ruas yang sama, maka koefisiennya dijumlahin. Ya, yang ini koefisiennya 2, yang ini 1, berarti total O-nya menjadi 3O2. Ya. Kemudian selanjutnya, kita lihat zat yang ketiga, yang ini. Ya, ini udah. Kita lihat zat yang ketiga, SO2. Apakah ada SO2 selain SO2 yang ini? Ternyata ada di sini. Tapi ruasnya berbeda. Kalau yang atas ada di kanan, yang bawah ada di kiri. Nah, kalau dia berada di ruas yang berbeda, maka cari selisih koefisiennya. Ya, berapa selisihnya? 2 kurangi 2? 0. Berarti habis. Ya.
Kalau misalnya yang ini 3, yang kanan 3, yang kiri 2, nyisa 1 ya. Nah, 1 SO2-nya taruh di mana? Ya di ruas yang jumlah koefisiennya lebih besar di kanan ya. Tapi karena ini habis sama-sama 2, di kanan 2, di kiri juga 2, berarti enggak kita turunin ya, enggak kita tulisin. Kemudian terakhir SO3, ini udah ya, terakhir tinggal SO3. Selain SO3 yang ini, nggak ada lagi SO3 yang lain, maka tinggal kita tulis langsung di sini. Ya. Dan coba dilihat reaksi ini, ya, ternyata sama dengan reaksi yang ini. Dan memang harus sama, ya, nggak boleh beda. Karena emang kita kan mau mencari delta H untuk reaksi ini, ya, reaksi yang ini nih. 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3 ya. 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3. Nah, tinggal kita hitung nih delta H-nya berapa. Nah, kalau kita mau menjumlahkan reaksi, maka nilai delta H-nya juga dijumlahin. Yang pertama min 600, yang kedua min 190, dijumlahin menjadi min 790 kJ. Jadi, nilai delta H pada reaksi yang ini nih, pada reaksi yang ketiga ini adalah min 790 kJ dari hasil penjumlahan reaksi pertama dengan reaksi kedua, di mana reaksi yang pertama itu harus kita kalikan 2, kemudian reaksi yang keduanya kita tulis ulang, nggak diapa-apain ya. Didapatkanlah nilai delta H seperti ini ya. Ciri-ciri hasil pekerjaan kita betul adalah ketika kita jumlahkan reaksinya, ketika dijumlahkan, kemudian didapatkan reaksi yang ketiganya, ini reaksi yang terakhir, reaksi ini harus sama dengan reaksi yang dicari, yang ada di soal, yang delta H-nya mau kita cari. Ya. Kalau udah sama berarti udah betul, tinggal dihitung nilai delta H-nya dijumlahkan. Ya. Baik. Demikian penjelasan saya tentang menentukan delta H dengan hukum Hess. Semoga bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.